Orang jatuh bukan karena lubang yang besar. Orang jatuh karena lubang yang kecil. Jarang orang jatuh di dalam danau yang besar. Tapi seringkali orang jatuh karena lubang yang kecil. Itu sebab jangan anggap sepele dosa-dosa kecil. Jangan mengsepele masalah-masalah kecil. Yang ketiga terakhir, keluarga yang sehat punya kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27 ayat terakhir. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Wow. Jadi kalau kamu menyimpan dendam, segera beresin. Kalau ada konflik, segera tuntaskan. Kalau ada dosa, segera bantai. Kenapa Bapak Ibu? Orang tersandung bukan karena batu yang besar. Orang tersandung karena batu yang kecil. Tidak mungkin batu sebesar mimbar masih kita tabrak. Mata kita di mana? Orang jatuh bukan karena lubang yang besar. Orang jatuh karena lubang yang kecil. Jarang orang jatuh di dalam danau yang besar. Tapi seringkali orang jatuh karena lubang yang kecil. Itu sebab jangan anggap sepele dosa-dosa kecil. Jangan mengsepele masalah-masalah kecil. Karena masalah masih kecil gampang kita dikte. Gampang kita kontrol. Tapi masalah kalau udah besar, dia yang kontrol dan dikte kita. Dosa masih kecil gampang kita dikte dan kontrol. Tapi dosa udah besar, dia yang kontrol kita. Kenapa ketika dosa mulai panggil-panggil, sepertinya kita gak bisa berkata tidak dan terseret oleh hawa nafsu. Karena dosa itu dia jadi besar. Kenapa orang bisa menyerah? Karena membiarkan masalah itu dia jadi kompleks dan besar. Kalau masalah itu masih kecil, gak mungkin kita menyerah. Makanya saya bingung kadang-kadang sama orang Kristen. Masalah kecil dibesar-besarin, masalah besar dibikin kompleks. Harusnya masalah besar dibikin simple, malah simple diselesaikan. Coba bayangkan suamimu udah pulang kerja, capek-capek sampai di rumah. Anak masih belum mandi, nangis, rumah berantakan, makanan belum siap. Gimana mau tenang dia ngomongnya? Kepala udah penuh di tempat pekerjaan, ditambah lagi di rumah. Harusnya coba beresin dulu lah. Gampang bikin suamimu tuh betah di rumah. Asalkan bikin rumah tuh nyaman. Bikin suasana perkataanmu tuh nyaman. Maka suamimu akan betah di rumah. Sampai di rumah, layani suami pijetin. Pasti dia senang. Sama kalau istrimu ada masalah, kamu dengerin. Dan berikan solusi. Ini rumah tangga yang bahagia. Karena rumah tangga bahagia adalah rumah tangga yang bisa menyelesaikan konflik. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.